Nah, secara keseluruhan kondisi rumah, nah kalau yang seperti ini, saya kira tidak perlu kita tanyakan gitu kan, kita sendiri yang menilainya. Mas, akses pendidikan terdekat. Nah, di sini biasanya yang agak bingung. Fasilitas pendidikan di sini, misal PAUD, di situ akan poin nomor 1 PAUD. Jadi kita hitung berdasarkan rumah orang yang kita survei, jaraknya ke PAUD berapa? Ya berapa meter? Misalkan di lingkungan RT tidak ada PAUD, kita isikan. Begitu, ini terisi semua Pak Bu. PAUD, TK, SD, SMP, ini kita isikan semua. Nah di sini ada perguruan tinggi. Perguruan tinggi di sini kita sepakati di mana yang terdekat di sini. Di sini jarak di sini adalah kita itu berdasarkan kilometer. Jadi kalau pokoknya jarak rumah si A ke PAUD itu cuma 200 meter gitu kan, berarti kita jadikan ke kilometer. Jadi 0,2 kilometer. Jadi dari rumah ke kepala keluarga. Ya, jadi rumahnya yang kita survei. Ya. Nah, lanjut begitu juga waktunya, waktu tempuh kilometer, kemudian untuk waktu belajar. Kemudian aksesnya bagaimana? Mudah atau sulit gitu. Ya, mau yang di Papua sana itu sama. Artinya kadang mereka bersekolah gitu kan harus melewati bukit, melewati hutan, aksesnya bagaimana gitu. Makanya kalau untuk kita mungkin aksesnya semuanya naik kendaraan. Nah di sini kita sepakati 1 jamnya berapa kilo. Nah kalau di desa-desa sebelumnya itu lancar ya, 1 jam 50 kilo. Samakan dengan yang tadi lah. Nah kalau yang tadi berapa? Ya, kemudian pendidikan agama lain. Nah, pendidikan agama lain ini misalkan ada wihara atau ya semacam itulah. Kalau tidak ada, ya tidak ada rumah pengunjung ya kalau. Pendidikan keagamaan. Ya. Agama lain. Keagamaan. Ya. Dari poin nomor 1 sampai 9 ini terisi semua. Paham ya Pak? Paham Bu? Lain ini? Iya. Seperti kalau di sini kan jelas ada pesantren, ada apa, tapi keagamaan. Fasilitas terdekat ini juga sama seperti 421 tadi. Fasilitas kesehatan terdekat yaitu rumah sakit. Nah, berapa jarak dari rumah yang kita datang ke rumah sakit? Di situ rumah sakit terdekat di mana? Begitu juga seterusnya, rumah tersalin, poliklinik, puskesmas, sampai ke toko obat. Nah, di sini bedanya apotek dengan toko obat, tahu Pak Bu? Oke, lanjut ke akses tenaga kesehatan terdekat. Bukan dokter pelet. Jadi adalah dokter bayi, biasanya itu ada dokter bayi yang sudah memiliki sertifikat kesehatan. Kita isikan lingkarin yang kita isikan di situ angka 2. Oke, paham ya? Kemudian waktu tempuh sekali jalan. Waktu tempuh sekali jalan ini ada 500 meter atau 200 meter? Ya kita isikan Pak. Artinya 500 meter. Setengah menit. Setengah menit misalnya. Berapa jam setengah menit itu? Iya, 30 detik berapa jam? Gitu. Karena satuannya jam. Iya, tetap kita konversi ke dalam jam. Kemudian berapa biayanya sekali jalan? 2000. Iya, misalkan yang motor habis minyak 1 liter misalkan dan sebagainya. Paham ya? Kemudian sekolah. Nah, kalau tadi di atas di sini kan ada PAUD, TK dan segala macamnya. Kalau yang di bawah ini adalah di sini cuma dituliskan di situ sekolah saja. Artinya dari rumah yang bersangkutan itu yang paling dekat ke sekolah apa? Misalkan ke PAUD-nya lebih dekat atau ke SMA-nya lebih dekat gitu kan. Jadi kita buat di situ biayanya dan segala macam. Itu berobat itu juga yang boleh dekat. Ya, tetap dihitung dari yang paling dekat Pak. Lalu kemudian pakai transportasi umum. Nah, dalam 1 bulan itu berapa kali? Atau kita belanja naik superpen gitu kan, ke itu berapa kali?
Oke, lanjut ke P425, pemanfaat penerima program pemerintah. Nah, di sini apakah dia termasuk penerima BLPDD, apakah dia penerima PKH atau BST atau yang lainnya? Jika memang iya, kita lingkari nomor 1. Oke. Kalau untuk bantuan untuk pekerja ini pas ya. Kalau gitu kita lanjut ke kuesioner individu. Ya. Kalau penyampaian saya terlalu cepat, diinikan saja Pak Bu. Cepat cepatkan aja. Cepatkan. Oke. Oke, mantap. Lanjut ke kuesioner individu. Kuesioner individu di sini adalah seperti yang disampaikan sebelumnya tadi. Misalkan dalam satu keluarga itu ada suami, ada istri, kemudian 3 orang anaknya, berarti 5. Kepala keluarga menjadi 6. Jadi kepala keluarga ini tetap diisi, nanti yang di kuesioner itu juga kepala keluarganya juga diisi. Satu deskripsi individu. Ke-101 adalah nomor kartu keluarga, lanjut nik, nama, jenis kelamin, dan seterusnya. Juga kalau dia baru lahir belum punya nik, kita kosongkan saja. Namun kita jangan lupa kita berikan catatan tersendiri di sini. Misalkan yang nama ini si A belum punya kakak atau belum punya nik, pemerintah desa tahu berapa sih dari warga RT mana yang belum memiliki kakak, berapa orang, kan seperti itu. Nah, Pak. Ya, suku bangsa itu paham lah Pak, suku bangsa. Atau tidak bekerja atau ibu rumah tangga. Oke. Yuk. Seperti P111 sampai P116, kalau dia tidak mau ngasih ke mana Pak? Nah, disitulah kita ini Pak, artinya kita meyakinkan bahwasanya akan memberikan data yang sebenarnya. Karena ini adalah untuk perdata. Itu tidak bisa, itu pribadi saya kan gitu. Ya. Seperti ini, alamat Facebook, Instagram. Ya kalau tidak bersedia memberikan, ya tidak mungkin kita memaksa seperti itu. Ya, nanti ya HP aja. Atau memang sama sekali dia tidak punya HP gitu kan? Ya, berarti kita kosongkan saja. Ya. Oke, lanjut ke kondisi pekerjaan. Tadi persekolahan itu rumah tangga atau yang mana itu nanti kita cari. Lanjut ke pekerjaan utama. Nomor 11. Nah, guru PNS. Jadi kalau dia ada guru tapi PNS juga, pekerjaannya guru gitu kan. Jadi yang mana kita isikan? Yang PNS. Yang PNS sudah jelas Pak ya. Tapi kalau apa? Dagang iya juga. Ya, berarti pekerjaan utamanya PNS Pak. Dagang lancar, besar usahanya. Iya, besar usahanya. Artinya begini, pekerjaan utama ini adalah ketika dia tidak bekerja itu tidak menjadi masalah gitu. Tapi ketika pekerjaan utama ini dia tidak bekerja dan itu menjadi masalah, itu berarti pekerjaan dia yang utama. Paham Pak ya? Lanjut ke ini tadi. Nah, ini adalah individu. Saya ingatkan kembali, ini adalah individunya. Lanjut ke penghasilan setahun terakhir. Nah, di sini ada sumber penghasilan padi, palawija, karet, kelapa sawit. Nah, misalkan dia petani kelapa sawit, kemudian di sini adalah dihitung. Atau misalkan dia punya kebun karet, mana yang besar? Sawit. Misalkan ada ternak besar juga kita isi. Kemudian untuk ayam. Kemudian di sini apakah dia masuk ke di sini nomor 30. Kalau dia PNS berapa dia gajinya per bulan? Penghasilannya dalam 1 tahun. Dengan desa, artinya kita koordinasi dengan desa wajib menyediakan data ini. Ya, jadi tidak perlu kita tanyakan seperti yang dikatakan Pak Bismar tadi.
apakah dia pernah sakit atau tidak gitu kan. Oke, lanjut ke